Eh, Kalau tingkat kabupaten tingkat provinsi tentunya kami eh, Ya, Samina Watona ya, kami tidak ya, mengetahui karena itu sangat ya, dinamis gitu. Tapi ya, eh, para calon bupati, para calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota yang kemarin sudah mendaftar, khususnya internal dari kader Gerindra, kita ya, terus menguatkan, kita terus menduplikasikan ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sudaryono, ya, kemudian sampai turun ke tingkat ranting ya, persiapan pemenangan ya, Pilkada 2024. Pak ya, Sudaryono ini sendiri kemarin menjadi Ketua DPD Gerindra Jateng juga kurang lebih 4 bulan sebelum pemilu. ya. Lah, ini juga plus minusnya 5 bulan sebelum Pilkada Provinsi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau dinamika kabupaten kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banyumas periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Banyumas, yaitu Bapak Haji Rahmat Imanda, SEAK. Beliau adalah sekretaris DPC Partai Gerindra Banyumas dan juga anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Apa kabar Pak Imanda? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, baik. Oke. Pak Imanda lahir di Purwokerto 1 Mei 1975, menyelesaikan S1 di Universitas Jenderal Sudirman, kemudian aktif di bidang politik, bergabung dengan Partai Gerindra, menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas selama 3 periode berturut-turut dan terpilih kembali pada 2024, saat ini menjadi sekretaris DPC Partai Gerindra Banyumas. Nah, Pak Imanda mungkin bisa bercerita hal-hal yang menarik dalam perjalanan karir selama menjadi politisi sampai saat ini. Monggo silahkan, Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah sebelumnya saya kehormatan bisa diundang untuk menjadi salah satu gitu, tentunya Oke. narasumber diskusi bersama sih sebenarnya. Ya, Jadi betul tadi yang disampaikan bahwa saya di Gerindra mulai dari awal, Pak. ya, Mulai 2008, karena 2008 Februari Gerindra didirikan di Jakarta, kemudian saya di bulan Juli kelihatannya atau Agustus ya, saya baru bergabung di Gerindra 2008. Dan di 2009 kemudian mengikuti pemilu yang pertama bagi Partai Gerindra. ya. Ya, waktu itu ya mandan nekat sih sebenarnya Pak Bambang. Karena sebagai partai baru tentunya eh, penuh perjuangan dan kita Oke, benar-benar mulai babat alas gitu, bikin ya, struktur, bikin jaringan, ya. ranting, PAC dan seterusnya, kira-kira begitu Pak. Jadi alhamdulillah di proses 2009 Partai Gerindra di Kabupaten Banyumas bisa mendapatkan 4 kursi, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk bisa mewakili di parlemen. Begitu Pak Bambang.
Ya, baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sekarang hasil Pileg 2024 untuk Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Banyumas, dan dari situ apa yang menjadi rencana dalam Pilkada 2024 ini? Oke, jadi memang dari periode ke periode kami Gerindra di Banyumas suaranya bertambah. 2009 kita dapat 4 Ya, kursi, kemudian bertambah di 2014 menjadi 6 kursi, 2019 7 kursi. Di 2024 kami tetap di 7 kursi, Pak. ya, Memang cukup ini ya, pertambahan suaranya sebenarnya cukup ya, signifikan. Jadi 2019 kami dapat suara plus minus 90 ribuan untuk total di Kabupaten Banyumas. Dan kemarin bisa mendapatkan 160 ribu plus minus. Tapi kursinya tetap, Pak. ya, Nambahnya 70 ribu suara, tapi kursinya ya, tersebarnya merata di semua dapil, tidak menambah kursi. Sehingga kami ya, tetap di 7 kursi, Alhamdulillah. Dan tentunya dari 7 kursi ini kemudian menjadi modal awal kami, Partai Gerindra ya, Banyumas, untuk mencoba nantinya mengikuti kontestasi pilkada di Kabupaten Banyumas. Kurang lebih begitu. ya, Tentunya ya, 7 kursi ini masih kurang, ya, sesuai aturan untuk bisa mengusung minimalnya adalah 20% dari jumlah kursi. ya, Nah, 10 kursi sebenarnya. Sehingga kami ya, tentunya dari modal yang 7 kursi ini mencoba nanti berkomunikasi dengan teman-teman partai politik yang ada di Kabupaten Banyumas. ya. Baik. Nah, yang pertama, apakah koalisi ini sudah terbangun dengan partai-partai? Nanti bisa diceritakan. Dan siapa yang akan diusung? Atau mungkin Partai Gerindra juga membuka pendaftaran. Siapa saja yang mendaftar di Partai Gerindra? Oke. Eh, Komunikasi kami di Banyumas tentunya dimulai dari embrionya Koalisi Indonesia Maju, turunan dari Ya, Koalisi Indonesia ya, Maju. Sehingga kami dengan teman-teman Partai Golkar, ya, dengan Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional kita coba berkomunikasi. ya, Dan Alhamdulillah tentunya komunikasi baik ini cukup intens antara kami, Golkar dengan Demokrat, ya, sudah jalan. Terus kemudian beberapa partai lain, PKB, P3, ini juga intens berkomunikasi dengan kami, termasuk dengan Nasdem. hmm, Nah, sebenarnya tentunya eh, misal dengan Golkar, kami 7, Golkar 5, sudah 12, sudah memenuhi ya, syarat untuk kemudian mengusung. Tapi dengan adanya Demokrat, nanti adanya PKB yang 9 kursi jika terjadi koalisi, tentunya ini juga menjadi tenaga baru gitu, power baru ya, untuk menguatkan eh, apa namanya koalisi di Kabupaten ya, Banyumas. ya, Untuk di Gerindra itu ada beberapa bakal calon yang sudah mendaftar. ya, Untuk calon bupati ini ada Pak Ma'ruf Sahyono, ya, ada Pak Saifuddin Silado yang rumahnya di Silado, terus kemudian ada saya sendiri ya, mendaftar secara internal. Kemudian kalau wakil bupati itu ada Gus Lukman selaku Ketua ya, Ansor Kabupaten Banyumas juga daftar. Ada Mas Dodit juga, Kepala Desa Margasana, yang daftar. Sehingga semua para bakal calon ini oleh Des Pilkada Gerindra dijaring, yang ya, kemudian kami laporkan ke DPD Gerindra Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini sudah kita lakukan, nantinya tentu akan ada pendalaman-pendalaman oleh DPD Provinsi Jawa Tengah. Begitu, Pak Pang.
Baik. Jadi kalau dari perkiraan-perkiraan dari teman-teman yang di Banyumas, apakah akan terjadi semacam koalisi besar tadi? Kalau koalisi Indonesia Maju masih ditambah PKB, masih ditambah Nasdem, itu pasti nanti akan menjadi koalisi besar. Nah, rancangannya seperti apa? Apakah eh, apa eh, calon yang akan diusung, calon bupatinya itu berasal dari yang mendaftar di Partai Gerindra atau partai lain juga membuka pendaftaran seperti PKB dan sebagainya. Oke. Jadi kalau di Kabupaten Banyumas, sebenarnya semua partai saling berkomunikasi dengan baik, Ya, ya, termasuk kami Gerindra juga bersilaturahmi ke partai pemenang, ke PDI ya, Perjuangan. PKB juga, semua saling bersilaturahmi, apalagi ya, kemarin habis Lebaran begitu ya tentunya. ya, ya, Jadi kita banyak saling berkunjung. Membaca Kabupaten Banyumas dengan wilayah yang cukup luas itu menjadi dasar kami untuk sebenarnya perlu dukungan banyak pihak, ya, dukungan semua banyak partai untuk mempunyai visi yang sama untuk bangun Banyumas. Nah, tentunya PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra itu PKS juga tentunya punya plan gitu ya, punya rencana di dalam menghadapi pilkada ini. Ada banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. ya, Info yang beredar karena biasanya PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di Banyumas yang ya, mempunyai 17 kursi, ya, ada info satu pengen PDI dengan PDI kan begitu. ya, ya, Atau ada juga info PDI dengan partai lain. Sehingga ya, partai-partai di luar PDI Perjuangan mencoba mempersiapkan diri tentunya ya, apabila terjadi PDI Bupat mengusung baik R1 R2-nya dari internal PDI Perjuangan kan begitu. ya, Ya, embrio komunikasi antara Kim dengan PKB dengan PKS dengan eh, karena tadi P3 itu menjadi kemungkinan selanjutnya apabila nanti di Kabupaten Banyumas terjadi dua kubu misal istilahnya, ya, dua bakal calon, dua pasangan calon misal seperti ya, itu. Sehingga kemungkinan itu juga dipersiapkan. Kalau dari siapakah nanti yang akan diusung, tentunya kemarin diskusi beberapa kali pertemuan dengan teman-teman partai politik, tentunya para bakal calon yang sudah mendaftar di PKB, di Gerindra, hmm, Golkar, atau di Nasdem, dan di Demokrat itu hmm, punya kesempatan yang sama, setara istilahnya. Mereka, ya, para bakal calon ini nantinya harus terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan masyarakat. ya, Itu pertama. Kemudian yang kedua, tentunya hasil survei dari para bakal calon ya, akan menjadi pertimbangan dari partai politik di tingkat kabupaten yang ya, menjadi dasar para DPC atau DPD 2 melaporkan ke DPD atau ya, DPD 1. Nah, ini kemudian kita bersepakat ke arah situ. Jadi belum ya, memunculkan siapa yang akan diusung. A ya, menjadi apa, B menjadi apa, kurang lebih seperti ya, itu, Pak Bambang. ya. Baik. Jadi sementara ada prediksi koalisi Indonesia Maju Plus itu akan berhadapan-hadapan dengan koalisi PDIP, baik sendiri maupun PDIP Plus. Kira-kira seperti itu, Pak, skenario-nya. Saya kira kemungkinan itu ada, ya, Ya, kemungkinan itu ada. Selama janur belum melengkung lah kurang lebih begitu ya. Selama eh, apa namanya sampai pendaftaran nanti di bulan Agustus tanggal ya, 27, tentunya ya, semua kemungkinan akan bisa ya, terjadi. Sehingga ya, eh, bahwa apabila terjadi PDI dengan PDI, maka teman-teman juga harus berani mempersiapkan, mengusung
koalisi besar antara Ya. Kim plus begitu ya. Ya. Kim ditambah PKB, ditambah Ya. Nasdem, ditambah P3 dan seterusnya. Tentunya Ya. ini bagian embrio kita saja, Ya. menginspirasi teman-teman melapor untuk jadi bagian laporan kami ke Ya. tingkat provinsi dan nanti di DPP. Begitu, Pak. Ya. Baik, lalu pertimbangan utamanya adalah survei. Nah, apakah survei ini diselenggarakan bersama atau sendiri-sendiri? Kalau sendiri-sendiri bisa hasilnya beda-beda antara satu partai dengan partai yang lain. Nanti dilaksanakan bersama. Tentunya misal teman PKB punya rekomendasi salah satu lembaga survei, Ya. misal Polmark begitu. Ya. Atau Golkar punya usulan lembaga surveinya LSI dan seterusnya. Kalau nggak salah ada beberapa Ya. macam ya. Ya. Dan kemungkinan itu paling tidak 2-3 lembaga survei harus melakukan biar supaya independen begitu. Ya. Dan Ya. siapa yang membiayai? Tentunya yang membiayai adalah para bakal calon ini. Ya. Begitu. Ya. Jadi tidak ada istilahnya di awal para bakal calon itu harus apa namanya istilahnya menyiapkan sesuatu yang kalau boleh dikatakan mahar atau apa begitu ya. Ya. Tapi Ya. bahwa para para anggota partai koalisi ini mencoba mempunyai yang visi yang sama dulu, kesamaan persepsi yang sama dulu tentang membangun Banyumas. Kemudian dari situ bahwa para kandidat yang memang berkompeten, punya kemampuan, kemudian berdasarkan survei, maka mereka harus siap. Begitu. Dari situ asal dasar pendalaman untuk selanjutnya. Jadi Pak Imanda, partai-partai yang berkumpul bersama ini sudah menyatakan bahwa gampangnya tidak ada mahar. Kalaupun ada biaya, itu biaya yang realistis, misalnya untuk survei, seperti itu ya? Iya, tentunya untuk proses survei, untuk proses pemenangan, untuk saksi dan seterusnya itu harus dipersiapkan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dan ini masih menjadi persiapan kami beberapa partai ini untuk mendeklarasikan begitu, Pak. Ini kita intens sudah berkomunikasi dengan Kim dengan plus-plus ini tadi, Kim dengan PKB, Kim dengan P3 dan seterusnya, dengan Nasdem, PKS. Bagian dari ikhtiar sih sebenarnya ya, bagian dari ikhtiar untuk bagaimana kita di Kabupaten Banyumas memberi pilihan-pilihan yang baik kepada seluruh warga, bagaimana mensukseskan Pilkada di November 2024 dengan menghadirkan para calon siapapun yang kita anggap berkompeten untuk bisa maju menjadi bupati atau wakil bupati. Ya, baik. Lalu Pak Imanda sendiri mempersiapkan diri hanya nyalon bupati atau bisa juga jadi wakil bupati? Kalau secara pendaftaran saya mengambil formulir untuk bakal calon bupati, Pak. Tentunya seperti itu, walaupun tentunya kami menyadari Gerindra ini mendapatkan 7 kursi, di atas kami ada PKB yang mendapatkan 9 kursi. Tapi tentunya proses pengambilan formulir dan kemarin sudah saya kembalikan, kita laporkan kepada DPD Progres Komunikasi dengan partai politik.
Partai Gerindra kemarin alhamdulillah pemilu bisa memenangkan Pilpres. Pak Prabowo menjadi presiden dan tentunya di gerbong yang cukup besar ini, baik di tingkat provinsi ataupun nanti di tingkat kabupaten kota, perlu adanya kader-kader yang siap maju di tingkatan manapun. Dan terkait tugas tentunya kalau di Banyumas istilahnya R1 atau R2. Nah, sehingga nanti tentunya itu udah levelnya DPP, berkomunikasi antar partai, penempatan di R1 dan R2 harus siap. Program pemenangan yang penting terus saya jalankan, persiapan struktur juga kita upayakan kayak gitu, Pak. Ya, Pak Imanda, kalau seandainya ya sebagai anggota koalisi KIM gitu ya, kemudian ditawari menjadi wakil bupatinya PDIP, apakah Pak Imanda juga luas artinya bisa menerima? Kemungkinan itu bisa terjadi, Pak. Ya, Kemungkinan itu bisa terjadi. Memang eh, apa namanya realita politik di setiap wilayah kan berbeda-beda. ya, Oke, realita politik di setiap wilayah ya, itu berbeda-beda. Pada posisi kami di tingkat kabupaten tentunya hanya bisa menerima apabila dipercaya tentunya oleh DPP, ya, tidak bisa pada posisi menolak apapun dengan siapa bersandingnya, kan begitu Pak Bambang. ya, Lebih ke arah bagaimana kemudian semua partai politik saya kira ya, itu menempatkan kadernya, begitu, menempatkan ya, kadernya mengikuti proses pilkada dan kemudian program dari pusat bisa berjalan dengan ya, lancar. Karena kebetulan itu tadi ya, pilpresnya sudah selesai dan 5 tahun ke depan Pak Prabowo sebagai presiden itu tentunya programnya harus diamankan bersama, gitu. Saya kira kemungkinan PDI dengan PDI, PDI dengan PKB misal, PDI dengan Gerindra, atau malah Gerindra dengan PKB atau Gerindra dengan Golkar, itu ya, kemungkinan yang saya kira tidak bisa apa ya di ya, ifkan gitu, dibuang itu. Jadi sangat mungkin ya, karena politik sangat fleksibel sekali. ya, ya. Baik, tadi Pak Imanda mengatakan bahwa kebijakan-kebijakan nasional, terutama nanti pemerintahan Prabowo Gibran harus diamankan sampai ke daerah-daerah. Nah, ini berarti program linier karena ini pilkada serentak juga ada hubungannya dengan pemilihan gubernur. Nah, kalau bagi Gerindra yang sudah disosialisasikan sampai ke daerah, itu bagaimana kebijakannya mengenai pemilihan gubernur? Untuk pemilihan gubernur, kami kemarin hari Jumat Sabtu baru saja rakorda di Solo. Baru Ya, saja kami rakorda di Solo. Tentunya kami mendeklarkan, mengusung Ketua DPD kami, Pak Sudaryono, untuk ya, bisa mengikuti kontestasi ya, pilihan gubernur di November ya, 2024. ya, Kita tidak bisa apa namanya tidak melihat gitu ya, atau kita harus memperhatikan, tepatnya kita harus ya, memperhatikan bagaimana nanti peta di Jawa Tengah, ya, kira-kira Gerindra dengan siapa. Nah, karena ini tentunya di luar jangkauan kami di kabupaten, ya, maka siapapun begitu istilahnya kami harus siap. ya, Gerindra itu nanti koalisinya dengan partai mana itu kan kami tidak ya, tahu. Tapi bahwa ya, kalau
Gerindra mengusung Ketua DPD Gerindra Jateng Pak Sudaryono itu sudah menjadi komitmen kami, sudah kami deklarasikan. Sampai dengan nanti Agustus rekomnya bunyinya apa begitu. Istilahnya kami itu gaspol, rem, blong, bensin, pertamax turbo begitu Pak. Kurang lebih begitu. Iya harus begitu. Ya, jadi kami sudah berkomitmen gaspol, rem, blong, bensin, pertamax turbo, memastikan bahwa besok rekomendasi harus bisa sampai ke kader kami dan apapun hasilnya kita harus mengamankan rekomendasi tersebut. Ya. Kecuali kalau kemungkinan ada kebijakan lain, karena kelihatannya ada tanda-tanda Koalisi Indonesia Maju mempunyai calon yang lain. Kalau tingkat kabupaten tingkat provinsi tentunya kami samikna watona ya, kami tidak mengetahui karena itu sangat dinamis gitu. Tapi para calon bupati, para calon wakil bupati, calon wali kota, calon wakil wali kota yang kemarin sudah mendaftar, khususnya internal dari kader Gerindra, kita terus menguatkan, kita terus menduplikasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pak Sudaryono, kemudian sampai turun ke tingkat ranting persiapan pemenangan Pilkada 2024. Pak Sudaryono ini sendiri kemarin menjadi Ketua DPD Gerindra Jateng juga kurang lebih 4 bulan sebelum pemilu. Lah, ini juga plus minusnya 5 bulan sebelum pilkada provinsi. Ini beberapa agenda kita sudah mulai dan sedang rapatkan supaya proses yang tinggal 4 bulan ini, 5 bulan ini cukup singkat, harus titis karena tidak bisa diulang. Jadi cermat begitu Pak. Baik, persiapan luar biasa. Tapi kalau tiba-tiba nanti mendadak pada menit-menit terakhir calonnya dirubah, ini menyulitkan nggak untuk kader-kader yang di bawah untuk switch? Saya kira butuh penyesuaian tentunya, butuh penyesuaian, butuh edukasi, pemahaman sampai tingkat bawah cepat kalau itu terjadi. Tapi kembali lagi tadi Pak, bahwa kami di tingkat kabupaten gaspol, rem blong, begitu kan, bensin pertamax turbo begitu. Pokoknya harus jalan terus, ya kan. Ceritanya pembalap itu ini suruh ini nginjek pedal gas saja. Gitu. Sekali lihat spion kita bisa ketinggalan sekian detik begitu Pak. Iya baik. Artinya gitu. Gaspol rem blong konsisten mendukung Pak Sudaryono itu kira-kira ya. Sampai dengan rekom itu munculnya seperti apa kan begitu. Kan begitu Pak. Dinamikanya seperti itu. Nah, sekarang terakhir Pak Imanda. Kalau Pak Imanda menjadi calon, baik nanti calon bupati maupun calon wakil bupati, itu berarti kan harus mempunyai program alternatif atau program yang perbaikan dari apa yang sudah dikerjakan selama ini. Ya. Nah, mungkin Pak Imanda bisa sampaikan itu secara singkat. Terima kasih Pak Mama. Jadi kebetulan saya di DPRD Kabupaten selama 3 periode ini komisinya tidak pindah-pindah Pak. Saya komisinya di Komisi Perekonomian dan Keuangan Daerah.
sektor pariwisata yang menjadi andalan Kabupaten Banyumas ini perlu dikonsep dengan pariwisata yang lebih berkelanjutan nantinya. Karena kalau dari struktur APBD kita bisa lihat bahwa hampir semua kabupaten memang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Iya kan? Ada DAK, ada DAU dan seterusnya. Nah, sehingga memang pendapatan asli daerah ini harus digenjot. Pendapatan asli daerah harus digenjot. Program unggulan kita salah satu yang menjadi pertimbangan dan sedang dikaji oleh teman-teman untuk dikuatkan adalah sektor pariwisata, termasuk juga terkait dengan pemberdayaan BUMD. Itu dari sisi pendapatan. Kemudian salah satu program yang cukup bisa dilaksanakan dan kita kaji mendalam adalah belum dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, tapi sudah dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten-kabupaten lain adalah kita memberikan penghargaan intensif kepada guru ngaji. Karena memang di kabupaten lain sudah dilakukan, di Banyumas belum dijalankan. Ini sebenarnya bisa dilakukan. Ini hanya masalah skala prioritas dan data dari Kementerian Agama juga ada begitu. Itu yang lebih teknis ya ke depannya. Dan Banyumas punya potensi cukup besar. Di Kabupaten Banyumas universitas juga cukup banyak. Ada UNSUD, ada UMP, ada UIN Zaizu dan seterusnya. Penguatan kerjasama dengan para akademisi ini juga menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Karena kajian dari teman-teman akademisi ini juga kita pertimbangkan supaya pengambilan kebijakan khususnya politik anggaran itu menjadi lebih terarah. Saya kira mungkin secara garis besarnya seperti itu, Pak Bapak. Bahwa nanti banyak program yang bisa kita jalankan. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Rahmat Imanda, SE Akuntan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Banyumas, dan juga anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk semakin memahami peta dan dinamika politik di Banyumas menjelang Pilkada. Pak Imanda, selamat berjuang, mudah-mudahan lancar dan sukses. Kalau berhasil, bermanfaat untuk masyarakat Banyumas banyak-banyak. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Sukses ya, sukses ya. Sun.